Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 9 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam pada malam hari ini, tanggal 9 Februari 2026, judulnya Raja Yerusalem. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 48 ayat 3. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dari puncak Bukit Zaitun, Yesus memandang ke arah Yerusalem. Indah dan damai pemandangan yang terbentang di hadapannya. Sinar matahari senja menerangi putihnya tembok marmer dan memantulkan cahaya dari gerbang, menara, dan puncak-puncak emasnya. Kesempurnaan, keindahan, demikianlah kota itu berdiri, kebanggaan bangsa Yahudi. Anak-anak Israel mana yang dapat memandang pemandangan itu tanpa rasa kagum dan sukacita? Namun pikiran Yesus dipenuhi oleh hal-hal yang jauh berbeda. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Lukas 19 ayat 41. Di tengah sorak-sorai kemenangan dari perarakan yang meriah, ketika dahan-dahan palma melambai, ketika seruan hosana menggema di bukit-bukit, dan ribuan suara menyatakan dia sebagai Raja, penebus dunia diliputi oleh kesedihan yang mendalam dan misterius. Dia anak Allah yang dijanjikan bagi Israel, yang kuasanya telah menaklukkan maut dan memanggil orang mati keluar dari kubur, menangis bukan dengan tangisan biasa, melainkan dengan penderitaan batin yang tidak tertahankan. Air matanya bukan untuk dirinya sendiri. Ia menangis bagi ribuan penduduk Yerusalem yang akan binasa karena kebutaan dan ketidakbertobatan mereka, yang ia telah datang untuk berkati dan selamatkan. Meskipun dibalas dengan kejahatan atas kebaikan dan kebencian atas kasihnya, ia tetap setia menjalankan misi belas kasihannya. Tidak pernah ia menolak siapapun yang datang mencari kasih karunia-Nya. Namun Israel telah berpaling dari sahabat dan penolong terbaiknya. Seruan kasihnya telah diabaikan, nasihatnya ditolak, dan peringatannya diejek. Ketika Kristus tergantung di kayu salib Kalvari, berakhirlah masa Israel sebagai bangsa yang dikasihi dan diberkati Allah. Saat Yesus memandang Yerusalem, ia melihat kehancuran seluruh kota dan bangsa. Kota dan bangsa yang dahulu menjadi umat pilihan Allah, harta kesayangannya. Kesabaran Allah yang panjang terhadap Yerusalem hanya membuat orang Yahudi semakin keras hati dalam ketidakbertobatan mereka. Anak-anaknya telah menolak kasih karunia Kristus. Demikian bacaan renungan malam pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Setelah menuruni puncak Bukit Zaitun dan telah mendekati kota, Yesus berhenti bersama arak-arakan yang mengiringinya. Dari sana,
tampak Yerusalem dengan bait suci yang berkilauan, diterpa cahaya senja, membuat orang banyak berseru memuji Allah dan mengutip nubuatan Nabi Yesaya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yesaya 62 ayat 3. Mereka meletakkan ranting palma di jalan dan bersukacita, menyangka Kristus akan menjadi raja duniawi di tahta Daud. Namun, ketika semua mata tertuju kepadanya, Yesus justru menangis melihat kota yang indah itu. Mengapa Yesus menangis? Roh nubuat di dalam manuskrip 128 tahun 1899 paragraf 10 menyatakan, ketika pandangan Kristus tertuju pada bait suci yang sebentar lagi akan menjadi sunyi dan tirainya terbelah, ketika tindakan terakhir bangsa Yahudi akan menggenapi kematiannya. Ia menangisi kota yang tidak taat itu. Israel, anak yang dikasihinya, yang telah ia beri segala keistimewaan, akan segera menolak Raja dan Allah mereka. Dalam beberapa jam saja, penebus dunia akan ditangkap oleh tangan-tangan jahat dan disalibkan. Bukan bangsa Romawi, bukan orang kafir, tetapi umat yang telah menerima begitu banyak kasih dan harapan darinya, yang akan menjadi pembunuhnya. Mata nubuatan Kristus menatap masa depan Yerusalem. Kemuliaan yang telah Allah rancang untuk berdiam atas bangsa pilihan itu akan diambil darinya. Kristus memandang bait suci yang akan sunyi dan tirainya terbelah. Lalu ia menangisi Yerusalem yang tidak taat. Israel, bangsa yang dikasihi dan diberi banyak keistimewaan, akan menolak Raja dan Allah mereka. Yerusalem bukan sekedar kota secara fisik, tetapi lambang kehadiran Allah dan pusat harapan umatnya. Dalam waktu singkat, sekitar 5 hari kemudian, penebus dunia akan ditangkap dan disalibkan, bukan oleh bangsa kafir, melainkan oleh umat yang telah menerima kasih dan pengharapannya. Dengan mata nubuatan, Yesus melihat masa depan Yerusalem. Kemuliaan yang seharusnya menjadi milik bangsa pilihan itu akan diambil darinya. Lebih lanjut, dalam tulisan yang sama, paragraf 11 berkata, kasih karunia yang membawa keselamatan tidak akan lagi terdengar di kota itu. Inilah sebab kesedihan mendalam Sang Juru Selamat. Ia tidak menangis untuk dirinya sendiri. Ia menangis bagi mereka yang telah menolak kasih dan belas kasihannya. Air mata lembut yang ia curahkan atas Yerusalem adalah air mata terakhir dari kasih yang ditolak. Dengan suara yang penuh duka, ratapan, dan penyesalan bagi mereka yang tidak menyesali diri, ia berkata, "Hai Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Yesus menangisi Yerusalem karena kota itu menolak pertobatan dan kasih karunia Allah yang membawa keselamatan. Meskipun Allah berulang kali menunjukkan belas kasihannya dengan mengutus para nabi dan akhirnya memberikan pemberian terbesar, yaitu anaknya yang tunggal. Selama pelayanannya, Yesus hadir membawa terang kemuliaan dan kasih Allah melalui perbuatan baik, penyembuhan, pembebasan, serta pemberitaan kabar baik kepada semua golongan tanpa kecuali. Sambil dengan lemah lembut mengundang mereka yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Namun demikian, bangsa Israel terlalu keras hati dan menolak panggilan kasih tersebut dan bahkan membunuhnya. Sehingga Yesus meratapi mereka dengan duka yang mendalam karena kesempatan keselamatan itu diabaikan. Renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 48, paragraf 5 berkata, ketika Kristus tergantung di kayu salib Kalvari, berakhirlah masa Israel sebagai bangsa yang dikasihi dan diberkati Allah. Saat Yesus memandangi Yerusalem, ia melihat kehancuran seluruh kota dan bangsa.
kota dan bangsa yang dahulu menjadi umat pilihan Allah, harta kesayangannya. Akibat penolakan terhadap Yesus dan menyalibkannya, kehancuran Yerusalem dipastikan sebagaimana perkataan Yesus di dalam Lukas 19 ayat 43 dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus telah melihat kehancuran Yerusalem jauh sebelum itu terjadi. Sebuah akibat dari penolakan terhadap anugerah Allah. Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70. Roh Nubuat di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 22 paragraf 2 berkata, Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeraskan hati di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, dan yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Allah. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus, yang memaksa keluar dari bibirnya tangis kepahitan. Ia melihat catatan dosa tergambar dalam penderitaan, air mata dan darah manusia. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikkan gelombang penderitaan manusia itu, karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan itu. Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka, tetapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kesabaran Allah yang panjang seharusnya membawa pertobatan, bukan pengerasan hati. Kisah Yerusalem menjadi peringatan bagi kita pada malam hari ini. Jangan menolak kasih karunia Kristus. Selagi kesempatan masih ada, marilah kita membuka hati dan menerimanya melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Yesus Kristus, bukan roh yang lain. Merespons kasih-Nya dengan iman dan kesetiaan. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Tolong kami agar menerima kasih karunia-Mu, yaitu Yesus Kristus dalam hati kami, melalui kehadiran Roh-Nya. Tanpa Roh Kristus, hidup dan karakter kami tidak akan berubah, yang pada akhirnya kami jatuh ke dalam dosa dan binasa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Kami tetap setia dan menuruti jalan dan perintah-perintah-Mu. Dan kami siap menyambut kedatangan-Nya yang kedua kali untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.